dan kepada beliau wabillahi taufiq. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair. Makasih akhi atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tentu menarik sekali ya kegiatan yang teman-teman buat, Islamic Leadership Training ya, dengan pemateri-pemateri dan tema-tema yang begitu kontemporer dan bagi saya sangat dibutuhkan ya. Bagaimana Ustadz Subhan Bawazir sudah membawakan tentang bagaimana kita menjadikan agama ini agama yang satu-satunya kita jadikan lifestyle hidup kita. Kemudian Ustadz Zaitun sudah memberikan pada kalian tentang bagaimana problematika umat, dan saya yakin sudah banyak solusi-solusi dari beliau ya. Bagaimana menjadi ilmuwan, cendekiawan, apalagi kita sebagai kalau kata orang-orang sih mahasiswa itu the agent of change ya, agen perubahan yang mana tentu kita tahu bagaimana merubah bangsa ini teman-teman. Gojek itu dulu nggak ada teman-teman ya, Android itu nggak ada dulunya, iOS itu nggak ada dulunya, handphone kita itu WhatsApp nggak ada dulunya teman-teman. Tapi ada anak-anak muda yang mau merubah ya. Di Makassar nih mulai ada aplikasi namanya Helper. Kamu butuh bantuan apa aja, teman-teman Makassar punya aplikasi ini. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak muda Makassar ini buat ini cabangnya di mana? Bandung ya? Jakarta ya, sudah ada di Jakarta ya. Di Bandung juga. Ini aplikasi anak-anak muda Makassar coba bikin manfaat gitu. Iya. Kebetulan salah satu investornya sahabat kami. Iya. Buat sesuatu yang bisa merubah bangsa ini, merubah negara ini, merubah provinsi kita, membantu banyak orang ya, memberi banyak manfaat. Nah, anak muda itu harus semangat teman-teman ya. Saya di tim yang saya pimpin ya, di Markas Hijrah Indonesia ya, di bawah yayasan yang saya buat, Yayasan Amanah Hijrah Indonesia. Saya buat CV Al-Fakhr Indonesia. Itu semua yang saya pimpin anak-anak muda teman-teman, 30-an tahun ke bawah. Kepala produksi penjahit saya itu anak muda. Kemudian desainer saya anak muda. Yang pegang YouTube saya, alhamdulillah dua akun YouTube saya juga sudah monetize, itu juga anak muda. Iya. Kemudian saya buat studio ya, ada studio yang Anda lihat seperti ini nih, semi permanen. Itu kita buat selama 10 hari, bayangkan. Itu anak-anak muda aja yang ngumpul. Nggak ada yang dibilang tukang asli, nggak ada. Tapi mereka punya semangat. Ada satu orang yang jago bangun bangunan, yang lain tinggal ngecor, diajarin ngecor. Itu anak muda multi talent ya. Dia bisa ngapain aja. Asal ada semangat yang ditumbuhkan, asal ada mindset yang dibentuk, anak muda itu ya, dia saya bilang incredible people. Anak muda itu dia ustadz, tapi dia bisa ikut ngecor gitu ya. Dia desainer ya, ngedesain busana misalkan. Saya bikin butik seperti baju yang saya pakai ini teman-teman, ini anak muda yang buat nih ya. Ini dengan maskernya ini diproduksi di Al-Fakhr ini ya. Ini yang saya buat butik baru-baru ini. Ini anak muda teman-teman. Bagaimana baju koko itu bisa tetap stylish ya, tapi nyaman makainya gitu ya. Baju koko dibuat biar dapat di style anak mudanya. Oke. Ada yang orang tuanya dapat. Oke. Ini anak muda yang desain teman-teman. Nah, ini ada versi jubahnya. Sekarang kami buat versi etniknya, lontaranya. Kemudian ada jubah, kami lagi desain jubah panjang. Kan saya biasa pakai jubah panjang, itu pakai etnik Lontara Bone, Bugis Makassar gitu ya. Nanti dicek di Instagram saya atau langsung main-main ke Al-Fakhr Indonesia, butik Al-Fakhr butik. Itu anak muda teman-teman ya. Jadi kita mau setiap anak muda itu dimanfaatkan betul waktu mudanya untuk kebaikan. Sibukkan mereka sesibuk-sibuknya. Saya sih punya rumus seperti itu. Bulan lalu saya launching butik, bulan ini saya mau launching kedai kopi, namanya Mufid
Ya, mufidun itu kan dari bahasa Arab. Ya, artinya berfaidah, bermanfaat. Ya, mufidun, afada yufidu mufidun. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris move itu berhijrah, berpindah, bergerak. Move gitu. Nah, cuman biar singkat mufid. Ya, kita ambil dari bahasa Arab. Nah, saya tulisnya karena move itu pakai O, kurang nyaman disebutnya, biar disingkat mufid. Jadi MUVID. ID-nya itu Indonesia, ID gitu ya. Jadi mufid. Jadi bisa banyak makna gitu. Ini tanggal 11. Kalau tanggal 10 bulan 10 2020, 10 10 2020 bulan lalu saya launching butik. Bulan ini tanggal 11 bulan tahun 2020 itu saya launching kedai kopi. Harus gitu teman-teman, harus bergerak kita. Iya. Ya, saya sekarang mahasiswa S3 teman-teman, sama seperti kalian, mahasiswa. Saya dosen di Stiba, ya, tapi saya ambil cuti untuk menyelesaikan S3 saya. Ya. Saya yakin teman-teman juga banyak yang sepantaran usia saya lah. Kita kan kelahiran 80 90-an lah, era 80 90-an. Ya, kita harus punya itu teman-teman, ya. Di usia-usia seperti ini, ya 30 tahun, 20-an tahun ke atas, 30-an tahun ke atas, ya, di bawah 40 lah teman-teman, ya. Ini time for, ya, work, ya, waktu untuk bekerja benar-benar. Time for pray, ya, ini waktu untuk beribadah benar-benar, ya. Time for doing anything teman-teman. Ini waktu untuk kerjain semuanya deh, ya, sebelum nanti datang masa tua. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini sebelum saya masuk apa karakteristiknya, saya harus mau mukadimah begini nih, cerita-cerita santai dulu supaya teman-teman ngerti nih, kita mau bawa kemana. Kenapa teman-teman harus jadi leader? Kenapa teman-teman harus jadi pemimpin? Ya, kenapa teman-teman gak boleh telat berkaryanya? Karena kalau udah telat teman-teman, ya, itu bahaya. Kenapa teman-teman gak boleh telat nikahnya? Itu juga bahaya. Ya, ini serius. Ya, saya nikah usia 22 tahun waktu itu. Ya, semakin telat Anda nikah, semakin susah Anda fokus. Gitu. Jadi perlu plan-plan yang kemudian kita target nih, tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini. Saya selesai S1 lanjut S2. Selesai S2 lanjut S3, semuanya beasiswa teman-teman. Ya. Dan semuanya di kampus internasional. Kalau kalian ada teman-teman yang di UIA, International Islamic University of Malaysia, maka itu sebenarnya kampus yang sama dengan kampus saya, cuman tempatnya yang berbeda. Kampus yang sama-sama dibangun oleh Liga Arab, teman-teman. Waktu itu Liga Arab bangun 3 kampus. Satu di Afrika, satu di Asia Selatan, satu di Asia Tenggara. Di Afrika itu ya di Sudan tempat saya. Namanya International University of Africa. Nah, itu International University of Africa itu dibangun oleh Liga Arab juga, OKI, negara-negara Liga Arab. Kemudian bangun di Pakistan, namanya International Islamic University of Islamabad, IIUI di sana. Nah, bangun di Malaysia, awalnya yang ditawarin Indonesia, cuma waktu itu Presiden Soeharto belum menerima. Lalu dipindahkanlah ke Presiden Mahathir, ya. Mahathir ACC kasih lahan, ya, di tempat kalian di sana. Di Gambak ya, apa namanya? Gambak ya. Apa nama? Apa? Gombak, ya. Di situ dibuatlah IIUM, International Islamic University of Malaysia. Orang Malaysia biasa sebut UIA, Universitas Islam Antarbangsa gitu kan. UIA gitu. Nah, macam mana lah kita nih kan? Ya, kita harus bersyukur pada Allah nih. Pakcik-makcik yang dimuliakan Allah, ya. Baik. Teman-teman, ya, saya kalau ceramah tuan-puan, hadirin hadirat, ya, waduh, kelipat-lipat lidah saya, tapi alhamdulillah orang Malaysia senang juga manggil saya. Ya, berapa kali saya dipanggil di sana itu, ya Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Yang Maha Kuasa, ya. Pokoknya banyaklah. Jadi tahu bahwa gratis itu percuma di sana itu, ya Allah. Oke. Baik, teman-teman, ya. Nah, itu tadi, teman-teman. Jadi kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini loh. Kata Rasulullah SAW,
tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba. Ini hadis sahih, teman-teman. Kaki seseorang itu nggak bisa masuk kemana-mana, khususnya ke surga, sampai dia lolos dengan 4 pertanyaan, teman-teman. Ayo fokus. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser kakimu di akhirat masuk ke surga Allah sampai kamu lolos jawab 4 pertanyaan. Dan lihat ini 4 pertanyaannya. An umrihi fima afnah. Tentang usianya, umur secara keseluruhan. Untuk apa dihabiskan? Wa an syababihi fima ablah. Tentang usia masa muda. Coba, usia secara keseluruhan udah ditanyain. Udah lolos, udah. Lewat. Masuk pertanyaan kedua, ditanya khusus tentang anak muda, tentang masa muda. Kamu waktu muda ngapain? Gitu. Karena ketaatan di waktu muda nggak bisa diukur dengan ketaatan di waktu sudah tua, teman-teman. Menghafal Quran di waktu muda nggak bisa disamain dengan menghafal Quran di waktu tua. Iya. Karena di waktu muda ini Anda sedang dalam keadaan, ya, Allah memberikan kepada Anda kekuatan yang luar biasa. Maka itu akan ditanya. Ya, barulah ditanya tentang an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hartanya dari mana dia dapat dan untuk apa dia sedekahkan atau untuk apa dia gunakan. Baru yang terakhir an ilmihi fima amila bih, dan untuk ilmunya untuk apa yang dia amalkan. Jadi coba lihat, dari 4 pertanyaan ini ada 1 pertanyaan yang unik, yang sebenarnya udah ditanya di pertanyaan pertama, tapi ditanya khusus, teman-teman. Itulah kenapa pemimpin-pemimpin yang handal itu berawal dari orang-orang yang punya masa muda yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keletihan, penuh dengan pengorbanan. Kapan masa mudamu foya-foya, tuamu susah payah. Saya ulangi, kapan masa mudamu foya-foya, tuamu susah payah. Tapi kapan masa mudamu dipenuhi dengan pengorbanan dan perjuangan, maka tuamu diliputi dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Rumus itu berbanding lurus, saudara-saudara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dan dalam Al-Qur'an, dalam surah Ar-Ra'd, kata Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kata Allah, "Innallah, sungguh Allah," kata Allah, teman-teman, "la yughayyiru ma biqaum." Tidak akan merubah nasib satu kaum. Allah nggak akan merubah nasib kita, teman-teman, hatta sampai yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau merubah nasibnya. Kalau Anda sholat duha, Anda yang dapat manfaatnya. Kalau masa muda Anda pakai hafal Quran, Anda yang dapat manfaatnya. Kita bisnis nih, teman-teman. Saya mulai bikin usaha bisnis nih, banyak nih sekarang. Ada usaha sambal fil, Saleh Furniture, dan lain-lain. Buat meja seperti ini, anak-anak saya nih yang beli, yang bikin kan. Iya. Kemudian buat kursi di kedai. Jadi kedai saya itu kursi-kursinya ya dibuat dari Saleh Furniture. Saleh Furniture itu ada seorang tukang saya, anggota saya, anak binaan saya, yang bisa bikin-bikin, saya modalin, saya fasilitasin, dia bikin tuh. Nggak kalah hebat dengan Informa, teman-teman. Iya, nggak kalah dengan, iya, itu harganya jauh banget. Dengan modal 1.500.000, Informa jual 5 juta, kita jual 2,5 juta. Karena murah, nggak perlu masuk toko, nggak perlu. Tapi kita mainnya di sosmed, teman-teman. Kita ada Instagram, puluhan ribu follower. Bahkan kalau semua akun-akun saya digabungin ada ratusan ribu followernya. Ngapain gitu loh? Sekarang kita nggak nyari tempat, nggak nyari duit itu untuk bermanfaat. Itu sekarang ada sosial media. Makanya anak-anak muda itu nggak boleh gaptek, anak-anak muda itu nggak boleh ketinggalan zaman. Kita yang harus ngikutin zaman, teman-teman. Kenapa saya minta dibikinkan desain baju yang seperti ini, misalkan dengan masker yang seperti ini supaya orang nggak lagi kaku dalam berbusana muslim. Orang nggak bilang, oh kalau pakai busana muslim, orang-orang bilangnya kolot, tidak baik, tidak modern. Sekarang bergeser, artis-artis saja pada hijrah tuh. Iya. Iya, saya bina teman-teman artis hijrah banyak banget. Saya dipanggil ke Hijrah Fest sama Ustadz Dasat. Dari Makassar tuh saya, Ustadz Dasat sama Ustadz Zaitun. Cuma kan Ustadz Zaitun udah domisili Jakarta. Yang dari Makassar, pure Makassar, yang tinggal di Makassar, saya dan Ustadz Dasat tuh. Hampir semua Hijrah Fest kami diundang. Di Muslim United di Jogja, kemudian di Hijrah Fest Palu, Pekanbaru, Jakarta. Ya, saya diundang Mas Ari Untung oleh teman-teman di sana, kajian musyawarah. Kita diundang nih. Nah, sampai di sana kita ngisi. Artis-artis aja tuh yang pernah main sinetron, pernah apa, udah pada hijrah, teman-teman. Udah pada menemukan titik kesadaran.
bahwa memang nggak ada yang kekal abadi kecuali memang subhanallah, ya, agama. Ya. Berapa banyak artis meninggal muda? Ya. Berapa banyak yang kemudian mereka sadar bahwa kekayaan yang selama ini mereka cari nggak ada manfaatnya kalau mereka tidak berdayakan untuk manusia yang banyak. Maka sekarang coba lihat, ya mohon maaf ya, kita sebut-sebut nama aja nih. Ini kan kaidah. Misal sekarang, taruhlah misal ya, Arie Untung misal, dulu istrinya Fenita, kami undang ke sini Hijrah Fest di Makassar kemarin, kami datangkan 14 artis ya. Mas Arie itu dulu main film macem-macem lah, jadi presenter macem-macem. Fenita itu, Mbak Fenita itu dulu seperti itu juga, bahkan termasuk yang naudzubillah pakaiannya dan sekarang udah berjilbab. Apa yang dia mau? Orang dapat hidayah juga, bikin event Hijrah Fest. Teguh Wisnu juga demikian, kemudian Dude juga demikian. Kemarin kami datangkan di Makassar Roger dengan istrinya, ya siapa lagi nama istrinya, pokoknya saya nggak tahu, Cut Main dan seterusnya. Ya itu, kemudian istrinya Ahmad Dhani pun kemarin datang ke sini, ya, Mulan Jamila, padahal dia anggota dewan juga. Itu ngasih semangat hijrah juga. Teman-teman, orang-orang udah pada sadar loh. Ya, mereka tuh penyanyi-penyanyi yang dulu membuka aurat dan lain sebagainya, sekarang udah sadar semua. Mereka pengen kebaikan itu banyak. Ya, maka jangan telat dalam menyebar kebaikan. Masa teman-teman artis sudah pada sadar, kita belum sadar-sadar? Masa kita kalah dengan orang-orang yang punya uang, punya duit dan lain sebagainya, dan sedangkan kita juga biasa-biasa aja, terkenal tidak, dan ini tidak, manfaat juga tidak ada, kan rugi teman-teman. Ya, mereka sekarang bikin acara gerakan ngumpulin duit ya, ngumpulin dana untuk dibagi ke fakir miskin, ya, dibagi ke pasukan amal soleh dan lain sebagainya, dibagi ke yatim, duafa, itu semua karya-karya manfaat. Ya, yang nggak bisa kita kemudian pungkiri teman-teman, yang nanti kelak itu akan menjadi hasanat-hasanat yang akan menghapuskan, ya, keburukan-keburukan di masa lalu. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Hud, kata Allah dalam surah Hud, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di sepanjang siang dan di sepanjang malam. Lalu kemudian kata Allah, innal hasanati yudhhibna sayyiat. Sungguh kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, yudhhibna sayyiat, akan menghapuskan keburukan-keburukanmu di masa lalu. Jadi kalau kita banyak beramal soleh, terus saja beramal soleh, terus saja berbuat baik, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini semua prolog yang saya sampaikan, bahwa percaya masa muda ini ditanya teman-teman, dan pemimpin itu lahir dari orang-orang yang berjuang di masa mudanya. Pemimpin-pemimpin hebat itu adalah orang-orang yang di masa mudanya ditempa. Jangan jauh-jauh, teladan terbaik. Saya nggak mau ambil pemimpin manapun, teladan terbaik, pemimpin terbaik. Dia pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin bangsa. Dia juga pemimpin rumah tangga yang sempurna. Semuanya sempurna dan baik, Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan di masa mudanya teman-teman? Siapa dia? Penggembala kambing, saudara. Siapa dia? Pedagang, saudara. Dia sampai ke Syam berdagang. Dari kota Mekah ke Basrah. Itu jaraknya luar biasa. Saya pernah ke Syam, di Syria. Saya di Damaskus itu hampir 2 bulan waktu itu. Saya terbang dari Damaskus ke Sudan itu hampir sekitar 3 jam. Jadi kalau Damaskus ke Saudi itu 2,5 jam kira-kira. Itu perjalanan pesawat 2,5 jam. Kalau jalan kaki Anda bayangkan. Dan itu ditempuh oleh Rasulullah SAW, kawan-kawan. Maka Rasulullah itu jadi pemimpin hebat setelah melalui masa mudanya dengan berdagang, menggembala kambing, berdakwah. Ya, bayangkan. Lalu kemudian jadi pemimpin. Diangkat jadi nabi di usia 25 tahun. Diangkat jadi rasul di usia 40 tahun. Sudah matang teman-teman. Maka jadi rasul itu sudah matang 40 tahun. Rasul itu yang mengemban risalah. Ketika sudah mengemban risalah, itu dibagikan ke umatnya. Berapa tahun jaraknya di antara jadi rasul kemudian menjadi orang yang kemudian bermanfaat. Ketika jadi rasul 40 tahun, sampai manfaatnya itu berbatas pada usia 63 tahun. Artinya dari usia 40 ke 23 tahun hanya 63 tahun, hanya 23 tahun jaraknya. Ya. Semenjak jadi rasul, Rasulullah SAW hanya 23 tahun memimpin. Asarnya, bekasnya
sampai diterima oleh seluruh dunia, saudara sekalian. Nggak ada di dunia ini yang tidak mengenal Muhammad SAW. Bahkan kalau mereka adalah seorang Yahudi, seorang Katolik, mereka tahu bahwa Rasulullah itu adalah nabinya umat Islam. Iya. Saking tidak senangnya mereka, ya Presiden Prancis bikin gara-gara dan lain-lain sebagainya. Itu karena saking tidak senangnya. Karena mereka belum menemukan itu sosok yang seperti ini. 23 tahun memimpin di kota yang sangat gersang, namanya kota Mekah, pindah ke Madinah. Hanya 23 tahun mereka memimpin. 13 tahun Rasulullah SAW bertahan di kota Mekah, lalu kemudian menghabiskan usianya di kota Madinah. Bayangkan 23 tahun itu, saudara sekalian, Anda tahu apa yang terjadi? Seluruh dunia mengenalnya, seluruh dunia mengetahui kejujurannya, mengakui kehebatannya, berperang, menang, ya, pemimpin perang, ya, pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin rumah tangga yang sangat sempurna. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka lihat apa yang dilakukan Rasulullah di masa mudanya. Apa dia tiba-tiba langsung jadi nabi gitu? Apa bapaknya nabi? Enggak. Apa ibunya? Iya, seorang wanita yang muslimah? Tidak. Kehidupannya mudah? Enggak. Sulit, teman-teman. Iya. Lahir ayahnya sudah tidak ada. 6 tahun ibunya sudah meninggal. 8 tahun kakeknya wafat. Iya. Dibawa oleh pamannya yang berbeda keyakinan dengan dia. Coba bayangkan. Berat hidupnya, teman-teman. Ya. Seberat apa sih hidup kita semua di sini? Ya. Saya yakin nggak ada yang lebih berat dari hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka karakteristik itu dibangun, saudara sekalian. Maka tadi saya katakan bahwa siapa yang masa mudanya tidak dipakai untuk bermanfaat, maka yakin masa tuanya sulit untuk menemukan manfaat. Ya. Nah, sekarang saya mau petakan, teman-teman, ya. Mungkin bisa sambil nanti dicatat oleh teman-teman yang mau mencatat, ya. Alangkah lebih baiknya kalau ada yang rekam, ya. Nanti insya Allah kami juga merekam, dan mudah-mudahan nanti bisa di-share manfaat ini di YouTube dan lain sebagainya, ya. Ada 5 hal, teman-teman, ya, yang saya mau bagi ke teman-teman bagaimana bisa menjadi. Saya belum jadi pemimpin nih, saya masih belajar. Semua kita masih belajar. Teladan terbaik tadi Rasulullah, contoh terbaik Rasulullah. Tapi mari belajar dari Al-Quran, mari belajar dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu karakteristik pemimpin? Gimana sifat-sifatnya? Apa saja hal-hal yang mendukung? Apalagi kita di masa muda ini. Saya mau bikin sistematik jadi 5 poin supaya mudah kita ingat. Iya. Percaya sama saya, kalau Anda maksimalkan 5 poin ini, insya Allah, iya, kamu akan jadi orang yang, kalau saya punya bahasa, dirindukan surga, dinantikan umat, diharapkan bangsa. Mohon doanya, teman-teman. Ini saya lagi menulis buku, ya. Hisham, ambilkan buku di situ, buku renungan hati. Saya lagi nulis buku, teman-teman. Selama pandemi ini ada beberapa buku, ya, termasuk buku ini, ya. Bukunya judulnya dinantikan umat, dirindukan surga, dinantikan umat, diharapkan bangsa. Nah, soalnya itu akan jadi buku yang keempat selama corona ini. Ini buku pertama selama corona, Renungan Hati Seorang Dai. Sudah saya cetak 3.000 eksemplar, ya. Ini kumpulan quotes-quotes saya ini, ya. Ini saya bikin ketika awal corona. Kemudian buku kedua judulnya Setitik Cahaya Hidayah, kumpulan materi-materi ceramah tentang hijrah. Jadi apa saja yang harus dilakukan tentang itu, nama saya buat dalam sebuah judul Setitik Cahaya Hidayah namanya. Bagaimana kadang-kadang setitik saja cahaya hidayah, setitik saja, kalau Allah mau rubah kita, Allah rubah. Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara apa, teman-teman? Tahu nggak? Gara-gara setitik cahaya hidayah yang Allah beri. Lewat siapa? Lewat saudari perempuannya. Lagi ngapain? Lagi baca Al-Quran. Surah apa? Surah Toha. Tiba-tiba gemetar Umar lalu mau masuk Islam. Bayangkan. Nggak pernah nyangka kan? Baca Quran, tiba-tiba seorang, ya, yang sangat membenci Islam, seorang yang sangat membenci Rasulullah, Umar bin Khattab, bahkan sering mau membunuh
Rasulullah, tiba-tiba masuk Islam, dan setelah masuk Islam luar biasa. Itu gara-gara setitik cahaya hidayah itu. Nah, itu buku kedua saya. Ini alhamdulillah sudah jadi, sudah masuk di percetakan di Aqwam. Ini juga di Aqwam, nyetaknya di Solo. Kemudian yang ketiga itu Untukmu yang Serius Kepelaminan. Nah, ini juga alhamdulillah sudah ditulis. Ini Untukmu yang Serius Kepelaminan. Ini buat teman-teman yang mau nikah, supaya tahu benar bahwa nikah itu bukan sekedar mau aja, bukan. Buktikan kalau betul-betul kamu mau nikah itu apa-apa aja yang kamu udah lakuin. Terus tantangannya itu jangan dikira mudah. Kalau mau nikah, sebelum nikah itu ada ujiannya. Jangan dikira setelah menikah selesai ujiannya. Enggak, setelah menikah lebih berat lagi ujiannya. Iya. Jadi harus belajar nih. Nikah itu ilmu yang harus dipelajari, karena dia ayat Quran, perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Nggak mungkin nggak ada ilmunya, ada ilmunya. Itu buku yang ketiga. Buku yang keempat, Dirindukan Surga, Dinantikan Umat, dan Diharapkan Bangsa. Itu hal yang nggak boleh dipisah. Ya, banyak orang bilang, udah kamu ngurus agama aja, nggak usah ngurus negara. Itu salah. Ya, udah kamu nggak usah ngurus politik. Itu kamu udah kajian aja. Itu salah. Ya, di Makassar lagi pilwakot nih. Saya didatangi oleh calon wali kota banyak banget ya. Diliput di mana-mana. Kalian browsing-browsing aja deh di internet ya. Karena tahu mungkin banyak masa saya dan lain-lain. Dikit-dikit ada yang ketemu saya di foto, dikira saya dukung ini, dikira saya dukung ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ustadz harus punya pilihan. Ya, dari semua ini mana yang terbaik, mana yang paling banyak manfaatnya untuk umat. Ya. Bahkan kata Syekh bin Baz, seandainya kamu hidup di suatu negara yang calon pemimpinnya dua-duanya kafir, pilihlah pemimpin dari mereka, atau di negara itu pilihlah pemimpin yang paling tidak sedikit mudorotnya, sedikit bahayanya bagi umat Islam. Kalau misalnya Anda di Amerika nih sekarang, Joe Biden dengan Donald Trump misal, ya, Imam Syamsi Ali ya, alhamdulillah kami sering duduk bareng dengan beliau. Kemarin baru-baru balik ke Makassar, sekarang udah ke Amerika lagi. Ustadz Syamsi Ali itu menulis memang, dan memang menyatakan bahwa memang kami justru lebih mengharapkan Joe Biden yang kepilih gitu daripada Donald Trump, ya. Karena memang dari segi dua-duanya nggak ada yang Muslim kan, tapi dari segi keberpihakan Joe Biden itu paling tidak lebih sedikit bahayanya daripada Donald Trump, karena sudah dialami 5 tahun terakhir. Ya, kerasa banget di zaman Donald Trump ini kekejiannya dan seterusnya. Ya, termasuk bagaimana ketidakadilannya kepada kaum muslimin dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu perlu kita melek itu, masalah seperti itu. Nggak boleh kita kemudian mengatakan bahwa kita nggak perlu politik dan lain. Makanya saya buat buku ini. Kamu jadi orang, mau nggak jadi orang yang dirindukan surga? Surga loh yang rinduin kamu. Sebagaimana ketika kemudian Sa'ad bin Mu'ad meninggal, kata Rasulullah SAW, ya, bergetar arsyur Rahman. Allahu Akbar. Ada orang meninggal baru 6 tahun masuk Islam, meninggalnya bergetar arsy-nya Allah. Allahu Akbar. Bilal bin Rabah, teman-teman. Belum mati nih orang. Ini budak nih teman-teman. Hitam pekat. Budak dibeli oleh Abu Bakar. Belum meninggal orangnya, didatangin Rasulullah. Ya Bilal, ya, saya dengar terompahmu di surga. Bayangin, orangnya masih hidup di dunia, Rasulullah sudah mimpi lihat terompahnya di surga. Bayangin, saking dirindukannya sama surga tuh orang, bayangin. Ya. Jadi manusia itu yang harus dirindukan surga. Tapi cukup nggak dirindukan? Nggak cukup. Harus dinantikan umat. Umat tuh harus menantimu gitu loh. Iya. Umat harus menanti seorang Zulfikri Siddiq misal. Iya. Umat menunggu kamu gitu. Iya. Umat harus menanti seorang Muhammad Nur gitu. Anda ditunggu umat nih di Indonesia nih. Belajar baik-baik di Malaysia. Pulang dinantikan umat kalian. Gitu loh. Saya waktu di Sudan belajar benar-benar teman-teman. Iya. Subhanallah. Waduh, banyak banget deh perjuangan yang saya tidak bisa ceritakan. 8 tahun guys. Ya Allah, panas ya. Itu di Sudan tuh cuma 2 musim teman-teman. 8 tahun. Saya S1, S2, S3. Bawa istri ke sana, bayangin. Semester 5 nikah. Semester 6 balik bawa istri. Jadi imam masjid. Jual tas Eger. Jual flash disk. Ngajar ngaji. Cuci piring. Semua udah saya lakuin. Di KBRI. Saya ngajar ngaji. Mulai dari ngajar ngaji sampai jadi khotib Idul Adha. Khotib Idul Fitri. Semuanya juga nyari duit. Buat hidup teman-teman. Buat sesuap nasi gitu. Iya. Buat bisa nyuapin yang Allah halalin gitu.
Tuh rasanya nikmat teman-teman ya. Makanya cepet nikah deh. Di perantauan tuh paling enak nikah. Iya. Nikah bawa istri, hidup susah sama-sama, senang sama-sama teman-teman. Iya. Jangan mau membujang terus. Iya, besok kiamat. Iya, ampun antum. Iya. Baik. Kemudian diharapkan bangsa gitu. Jadi dirindukan surga, dinantikan umat, diharap bangsa pun mengharapkan kita. Siapa bilang bangsa nggak butuh ulama? Butuh banget. Siapa bilang bangsa nggak butuh entrepreneur? Butuh banget. Iya. Bang Sandiaga Uno itu entrepreneur yang kemudian akhirnya ya paham bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya. Bayangin waktu dia sedekah, ya ini cerita dari teman saya. Waktu dia sedekah di salah satu lembaga zakat, dikasih cek lembaga zakat itu. Kemudian Bang Sandi nanya, iya, saya beberapa kali bertemu juga di Jakarta. Bang Sandi nanya, orang ini nanya, Bang, ini ceknya kosong. Kata dia, ya udah kamu tulis berapa yang kamu mau. Loh, kok gitu Bang? Kata dia, iya, ini serius, kisah nyata. Terus kata kepala lembaga zakat ini, dia bilang, wah jangan Bang, ini sesuai banknya aja. Enggak, kamu tulis kebutuhan kamu berapa. Semua total, semua kebutuhan kamu ditulis 2 miliar, dicairin. 2M teman-teman, dicairin langsung 2M Bang, kebutuhan semua nih lembaga zakat. Makanya lembaga zakat ini langsung buka cabang di mana-mana. Saya nggak usah sebut merek di sini, nggak enak. Iya. Itu dari Bang Sandi tuh. 2M. Orang kalau kaya raya ngerti agama, nyaman juga teman-teman. Makanya jangan miskin gitu. Makanya Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni, tiap pagi petang. Coba baca buku zikir pagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Iya. Wa a'udzubika min adabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Kafir, fakir. Ya Allah, jauhkan aku dari kafir dan fakir. Karena gini teman-teman, sumber yang membuat orang banyak kafir, kufur itu 2. Kufur secara agama mutlak, dia tidak masuk Islam, dan kufur nikmat. Itu yang kedua. Kufur itu 2 ini saudara. Makanya Rasul berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari kekafiran. Dan ternyata sumber yang gampang membuat orang kafir, membuat orang pindah agama, membuat orang berbeda keyakinan, itu adalah diawali dengan kefakiran. Maka Rasulullah minta, jangan, ya Allah, jangan jadikan aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Gitu. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya. Maka ya, kita harus sepakat bahwa kita harus punya gagasan-gagasan, langkah-langkah yang real nih. Ya. Yang harus kita sama-sama bismillah, ya. Kita bersinergi teman-teman. Saya alumni Sudan, teman-teman alumni Malaysia. Pulang teman-teman. Ya. Jangan lama-lama di Malaysia. Ya. Umat butuh kalian nih. Bangsa kita mau diperbaiki teman-teman. Ulama udah banyak yang meninggal. Para pejabat-pejabat negara yang saleh udah banyak yang berjatuhan. Kalau tidak ada yang mau berjuang untuk agama ini, untuk bangsa ini, siapa lagi teman-teman? Ya, pulanglah. Ya. Jangan lama-lama di negeri orang. Cepat selesaikan studinya. Balik ke sini, beri manfaat untuk umat, beri manfaat untuk bangsa. Ya, kita perlu alumni-alumni ya, luar negeri yang membangun bangsa ini teman-teman. Apalagi yang, mohon maaf saya katakan, yang kita sangat-sangat butuhkan adalah alumni luar negeri dari negara manapun. Saya punya banyak kawan-kawan di Eropa bahkan, subhanallah, justru mereka kajian tarbiyah aktif ketika di Eropa. Saya ngisi kajian teman-teman di Leipzig. Leipzig itu Jerman. Ya. Virtual waktu kemarin. Itu bayangkan, ya, mereka justru kenal agama, bisa ngaji itu di Leipzig di Jerman. Saya ngisi kajian di Roma. Itu waktu saya ke Roma langsung nih, ke Roma, ke Amsterdam 2019 tahun lalu, Januari saya diundang tur Eropa. Ada 4 negara saya datangin. Italia, kemudian Belanda, kemudian Prancis, kemudian Belgia. Yang paling lama di Italia, kemudian di Roma, kemudian di Belanda, di Amsterdam. Waktu saya ke Roma, saya ketemu mahasiswa tuh, yang mana mereka justru dapat siraman agamanya di mana? Di Roma, teman-teman. Mereka banyak belajar teknik geologi di kampus, tapi di luar kampus, ketika mereka merasa minoritas, mereka butuh agama. La ilaha illallah. Justru kajian setelah pulang kampus, bayangin, dapat hidayahnya di Roma. Saya ngisi virtualnya dengan teman-teman mahasiswa Jepang.
Banyak yang cerita, Ustadz, saya nggak bisa ngaji datang ke Jepang. Di Jepang saya bisa hafal 2 juz. Bayangin, nggak pernah nyangka. Saya bilang, teman-teman, ayo, ya, selama kalian masih nuntut ilmu di luar negeri, kesempatan untuk memperbaiki tauhid, kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri pada Allah. Ya, setelah itu Anda belajar ilmunya, pulang bangun negara, teman-teman. Ya, jadi jangan dikira, Ustadz, saya nggak dilihat nih. Iya, kamu nggak dilihat siapa-siapa, kamu dilihat Allah. Apa yang kamu lakukan di Malaysia sekarang menentukan siapa kamu nanti ketika balik ke tanah air. Apa yang kamu lakukan ketika jadi mahasiswa akan menjadikan kamu nanti bermanfaat, mendapatkan manfaat ketika kamu sudah jadi dosen. Jadi sebagaimana kamu menanam, seperti itu kamu yang menuai, gitu. Kalau kamu tanamnya padi, jangan berharap durian, saudara sekalian. Kalau kamu nanamnya misalkan tomat, ya, jangan berharap jeruk, gitu. Karena apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Nah, ini motivasi penting, teman-teman. Ya, saya sebelum masuk ke inti itu memang sering buat orang penasaran dulu, ya, supaya nggak terlalu ini. Ya, kita kan masih muda. Ya, saya kan, ya, beda generasi dengan Ustadz Zaitun, ya, dengan Ustadz Subhan. Jadi ini ngobrol antar temen nih sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak gini nih harus ada kopi depan kita nih, ya, ngobrol di kedainya UI itu. Saya ingat roti canainya enak banget di situ tuh, ya Allah, pagi-pagi pakai teh tarik gitu. Waduh, itu enak banget tuh pakai roti canai sambil kita makan-makan gini ngobrol. Mestinya kayak gitu dong. Kamu kalau ngundang saya itu harus siapin teh tarik apa gitu. Iya. Biar kita bisa ngobrol. Nanti insya Allah setelah pandemi kalau saya ada jadwal di Malaysia, saya kontak antum. Saya luangin waktu dan nemuin antum di tempat yang saya bisa datengin lah. Nggak janji di semua tempat. Tapi kalau misalnya saya diundang di Perlis, ya udah teman-teman di Perlis. Di Kelantan, ya udah teman-teman Kelantan. Kalau di Putrajaya, Kuala Lumpur, itu kan deket-deket ya, di Selangor lah. Ya, nanti kita bisa main, tentuin satu titik, kita ngobrol di situ. Nanti kita atur lah, ya, biar lebih nyaman ngobrolnya gitu. Anak muda tuh nggak bisa kita terlalu banyak teori, teman-teman. Aduh, teori tuh nggak terlalu. Kita tuh mau action nih. Makanya saya cerita nih. Nah, saya sudah cerita nih. Saya mau sebutin 5 ini nih. Iya. Kalian harus apa ini? Kita harus ngapain, teman-teman? Ini saya bukan berbagi tentang saya tidak, tapi ini saya ngambilnya dari ayat-ayat Quran, teman-teman. Pertama, ayat yang Qori baca tadi. Iya. Itu secara tidak langsung nyindir kita semua. Ya. Ini karakteristik pertama itu tentang tauhid, keyakinan. Kalau Anda lihat tadi ayat yang dibacakan kan dalam surah Ali Imran. Ya. Ini perhatikan ya, ini tentang tauhid. Jadi pemimpin itu sebagai pemimpin adalah orang yang lurus tauhidnya, keyakinannya pada Allah itu benar-benar 100%, gak kurang, teman-teman. Jadi kalau mau jadi leader, ya, perbaiki keyakinanmu pada Allah. Lihat ayatnya. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah. Qul itu katakanlah. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha'. Katakanlah bahwa ya Allahumma malikal mulk. Ya Allah, Engkaulah raja dari segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Engkau berikan kerajaanmu kepada siapa saja yang kau berikan. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan engkau cabut kerajaan itu dari siapa saja yang kau ingin cabut. Yang menjadikan Pak Jokowi presiden itu yakin Allah, teman-teman. Tapi bisa jadi 2 hal. Bisa jadi Allah sedang memberinya nikmat untuk memasukkannya surga, atau Allah memberinya nikmat untuk memasukkannya neraka. Ini kita nggak tahu. Yang memberi kekuasaan Donald Trump dulu itu Allah, yakin aja. Yang memberi kekuasaan Fir'aun juga Allah. Iya. Yang memberi kekuasaan Namrud juga Allah. Iya. Dan juga yang mencabut semua kekuasaan itu juga Allah. Yang mematikan Fir'aun di laut beserta seluruh tentaranya juga Allah. Nggak ada yang lain. Yang memberi Nabi Sulaiman kekayaan itu Allah, teman-teman. Nggak ada yang lain. Ini tauhid. Ya, makanya ayatnya tepat banget nih. Ya. Nggak tahu panitianya musyawarah milih ayat ini atau qori'nya nih yang emang cerdas, Masya Allah. Ya.
Madinah, Ustaz. Oh, S1-nya Madinah. Syekh berarti. Syekh Adam ya namanya. Adam. Sudah nikah belum, Syekh? Sudah nikah? Belum. Waduh, kalau Koribat kirim biodata dong ke saya, siapa tahu bisa iparan kita apa gimana gitu. Atau gimana gitu kan? Iya. Siapa tahu saya ada akhwat yang keluarga bisa, Masya Allah. S1 Madinah jurusan apa, Akhi? Syariah fikih. Fikih ya. Sekarang S2 ambil syariah juga. Usul fikih ya, Masya Allah. Di UAE. Allah Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Asal di Indonesianya di mana? Asli Semarang, tapi sekarang tinggal Balikpapan. Oh, Balikpapan. Oh, deket lah ke Makassar. Gampang lah kita. Iya, Insya Allah. Kita pokoknya tuker-tuker kontak kita habis ini, Insya Allah. Iya, Insya Allah. Ya, nanti bisa kita atur lah ya. Oke. Nah, jadi ayatnya ini tentang tauhid, teman-teman ya, tentang tauhid. Iya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau cabut kapan saja engkau mau cabut ya Allah. Iya. Dan ini subhanallah ya, kalau kita yakini betul-betul ini ayat Allahu Akbar ya. Juga kata Allah, wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau mau muliakan, teman-teman. Iya. Dan engkau hinakan ya, wa tudhillu man tasya. Siapa yang mau engkau hinakan? Jadi begini teman-teman, kekayaan, kekuasaan, jabatan belum tentu memuliakan, dan tetapi sudah pasti akan dicabut. Karena nggak ada kekuasaan yang abadi. Kulluman 'alaiha fan. Ayatnya dalam surah Ar-Rahman, semuanya akan binasa. Ya orangnya, ya kekuasaannya, ya jabatannya, semua akan dicabut nih. Nah, tetapi ingat juga rumusnya, bahwa jangan pernah meremehkan siapapun dan jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Karena bisa jadi kamu hanya berbagi sedekah di Malaysia tahun 2020, sedekah itu lewat orang yang miskin yang mendoakan kamu, kamu jadi gubernur di daerah kamu. Gara-gara sedekah di Malaysia dulu. Itu kadang-kadang kita nggak tahu amalan sekecil apa dan doa dari siapa yang membuat kita dapat kekuasaan, dapat kekayaan, dapat amanah. Tapi ingat, ketika dapat itu belum tentu kamu itu dimuliakan. Maka ketika dapat itu, muliakan dirimu dengan keyakinanmu kepada Allah. Sandarkan semua yang membuat Qarun hancur itu karena dia mengatakan dalam surah Al-Qasas, innama utituhu ala ilmin indi. Ya Allah, wahai kaumku, saya punya ini semua. Innama utituhu, karena ilmu yang saya punya. Kesombongan itu yang menghancurkannya. Fir'aun dengan kekuasaannya yang menghancurkannya karena omongannya ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka dihancurkan karena kesombongan itu. Kenapa mereka sombong? Karena mereka nggak sadar dan nggak yakin. Mereka lupa bahwa yang ngasih jabatan itu Allah, dan yang mencabut itu juga Allah. Mereka lupa bahwa kekuasaan itu nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Mereka lupa untuk mengembalikan semuanya pada Allah. Maka dicabut Qarun itu dengan kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya. Gitu teman-teman. Jadi perlu serius nih ayat ini nih ya. Bahkan rahimahullah ya, saya dulu di Gontor teman-teman, kiai saya itu yang baru-baru meninggal, Kiai Abdullah Syukri Zarkashi ya, rahimahullah ya. Saya waktu santri tahun terakhir ya, kelas 6 waktu itu, alhamdulillah saya lulus Gontor juga ya, bisa kamlot lah. Wah, itu luar biasa. Kita bisa wakili Sulawesi Selatan di antara orang-orang Jawa itu. Waduh, itu prestasi tuh. Ya. Bisa masuk 10 besar tuh. Ya. Di antara teman-teman yang dari Jawa semua. Ada kita nyolong orang Makassar masuk satu. Itu di tahun terakhir, teman-teman. Kiai kami bilang begini. Iya. Banyak-banyak kalian baca ayat ini, tadaburi ayat ini. Supaya kalau kalian keluar, kalian jadi orang hebat, kalian gak lupa bahwa di bawah hanya ada tanah, di atas hanya ada langit. Coba dengerin tuh. Kalau coba Anda maknai ayat ini, ya Allah, Engkau maha raja dari semua kerajaan.
Tu'til mulka, engkau berikan kerajaanmu, kekuasaannya itu kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau cabut kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Supaya kita tuh betul-betul yakin bahwa sumber kekuasaan, sumber kekayaan, sumber ilmu, sumber segala kebaikan itu datang dari Allah. Supaya kita sadar, kita ini dari makhluk yang tidak punya apa-apa. Kalau punya apa-apa itu titipan Allah. Jangan sombong, jangan merasa angkuh dan lain sebagainya. Ini ayat luar biasa, teman-teman. Sampai kiai kami suruh kami banyak baca ini supaya kita tahu dan sadar bahwa di bawah hanya ada tanah, di atas hanya ada langit. Iya. Artinya kami itu manusia kecil gitu loh. Iya. Gak usah sombong dan lain-lain. Iya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ya, setelah Anda memperbaiki keyakinan, tauhid diperkuat. Iya. Setelah keyakinan, keimanan, tauhid ini baik. Yang kedua, pemimpin itu berbicara tentang kedisiplinan waktu. Perbaiki tauhidmu, lalu atur sebaik-baiknya waktumu. Ada waktu kita harus ngobrol begini, teman-teman. Ya, saya nggak tahu siapa di antara teman-teman yang menghubungi official saya untuk kajian hari ini. Zulfikri ya, bukan? Yang chat-chat siapa? Senior kami, yang Pak Bolkiah. Oh, Ustadz Bolkiah. Iya, Ustadz Bolkiah. Nah, teman-teman, saya kasih tahu, bukannya saya mau sok-sokan. Ngapain sih Ustadz nih jadwal pakai harus lihat official gini-gini segala macam. Ada yang atur jadwalnya harus ngambil jauh-jauh hari. Bukan begitu, teman-teman. Demi Allah, bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Ini untuk kedisiplinan waktu. Nggak boleh dong orang semerta-merta. Saya pernah nolak pejabat, teman-teman. Minta banget saya ngisi. Saya tolak gara-gara apa? Mahasiswa itu udah ngajuin dari bulan lalu. Dia ngajuin 3 hari sebelum acara. Saya bilang saya tolak, Pak. Mohon maaf. Ustadz, itu kan mahasiswa, bisa digeser. Ini acara Pemda. Tolonglah Ustadz. Saya bilang nggak bisa, Pak. Siapa yang duluan masuk jadwalnya, itu yang saya isi. Gitu. Nggak ada tuh kita mau geser-geser orang gara-gara kita punya jadwal ini, jadwal ini. Kalau kita sudah ACC, kita usahakan tuh. Saya tadi pagi kurang enak badan nih. Iya. Tapi kata tim media saya, Ustadz, jam 10 tepat harus datang. Iya. Saya mandi, saya usahain ya. Saya agak kurang nyaman badan mungkin karena tadi malam terlalu lama tidurnya. Kemudian tadi pagi sempat jogging sedikit. Setelah itu saya baring lagi jam 8:30. Nah, pas tim media saya ini official saya ngabarin saya, Ustadz, jam 10 tepat Ustadz jadwal. Saya bilang siap. Saya cepat mandi, bangun, cepat mandi, langsung ke studio. Ini saya di studio, bukan di rumah nih. Jadi harus profesional gitu. Karena kajian Zoom, saya nggak mau orang kajian Zoom kalau saya di rumah kan putus-putus. Terus kalau misalnya pakai ini dan lain sebagainya, medianya nggak nyaman. Kalau ada anak saya di rumah, gitu kan. Kalau di sini kan studio nih. Ini saya di studio nih, teman-teman. Iya. Demi kalian, perjalanan dari rumah ke studio ini ya lumayan juga. 20 menit sampai 30 menit gini. Iya. Ya, demi menepati waktu dan menepati janji. Namanya kita udah ACC. Jadi bukan masalah kita kita mau sok-sokan pakai official. Wah, ini sok banget sih, susah jadi. Bukan. Agar kalian paham bahwa Ustadz itu punya waktu yang harus dibagi. Saya WhatsApp, teman-teman. Ya Allah, ini WhatsApp nih. Kalau mau dilayanin semua nggak ada habisnya, teman-teman. Ini WhatsApp nih. Saya punya 2 handphone itu bukan mau gaya-gayaan, teman-teman. Bukan. Saya ini punya 2 handphone supaya saya punya 1 nomor untuk privasi saya, teman-teman. Iya. Yang saya dengan keluarga, saya dengan ibu, saya dengan yang satu biar buat nelpon yang lain-lain deh. Iya. Bukan untuk apa? Karena kita mau habisin waktu ini. Usia saya terbatas, nggak mungkin setiap permasalahan orang saya layani, saya jawab semua, nggak bisa, teman-teman. Puluhan ribu followers, sehari nanya 5.000 orang aja, gimana jawabnya? Kapan saya murojaah Quran saya, kapan saya sholat duha, kapan saya nulis buku, kapan saya nyelesain S3, kapan saya urus bisnis, kapan saya rapat dengan tim butik, kapan saya rapat dengan tim kedai kopi, kapan saya rapat dengan dapur 5 benua catering saya. Nggak bisa saya ngatur waktu hanya untuk ceramah, terus nggak bisa. Ekonomi umat bagian terpenting dari umat ini. Kalau saya bisa buat usaha, saya bisa pekerjakan orang, kita nggak tangan di bawah, teman-teman, tapi tangan di atas. Masih muda punya wibawa, dalam bahasa Arab namanya marwah. Ini dijaga ini. Marwah ini penting dijaga agar kita nggak ngemis ke orang.
Kita beli handphone, iPhone 11 Pro Max misal, pakai duit sendiri, nggak usah ngobrol, nggak usah minta sama orang. Ustadz juga punya uang kok untuk beli sesuatu yang bermanfaat, kenapa tidak gitu loh. RAM-nya lebih cepat, kameranya bagus misalkan. Saya belikan tim media saya MacBook Pro harganya 25 juta misal. Nggak apa-apa, dakwah. Kenapa buat dangdut, buat apa tuh macem-macem, pakai alat yang mahal-mahal? Kenapa untuk dakwah Anda berhitung? Saya ke studionya Ustadz Umar Mita tuh di Bekasi. Saya kunjungi sahabat saya ini waktu baru-baru meninggal, bapaknya beliau meninggal. Saya datang ke rumahnya Ustadz Umar Mita, ngobrol, lihat studionya, rumah dakwah namanya, di Bekasi, di sana, di Bekasi Timur kalau saya tidak salah. Itu tengah kota, di kompleks yang besar, rumahnya 2 lantai 3 lantai, itu wakaf orang. Itu alat-alatnya luar biasa, ratusan juta teman-teman. Apalah alat-alat saya masih puluhan juta ini, ratusan juta. Dan memang kita sepakat, ya, dakwah itu harus total kita, karena yang kita urus agama Allah, gitu. Karena kita main-main di dakwah, ya mohon maaf. Zulfikri, saya tanya Zulfikri, ya, seandainya Zulfikri, seandainya saya ngisi kajian ini di rumah, kamu kan nggak bisa marah, betul nggak? Ya, seandainya saya di rumah aja nih sambil depan laptop nge-zoom sama teman-teman, apa kabar? Baik-baik. Terus mungkin saya nggak usah pakai baju yang bagus, sudahlah pakai gamis boleh lah, tapi ya mungkin gamis rumahan. Kan kamu nggak bisa marahin saya, betul kan? Itu hak saya, betul nggak? Iya kan? Iya kan? Kalau saya mau di rumah kan bisa aja, tapi tidak. Saya menunjukkan profesionalisme saya. Kita ke studio nih. Iya, kita benar-benar mau ngisi kajian, benar-benar mau total nih sama teman-teman. Maka kita datang nih. Nah, cuman mohon maaf kalau saya harus habiskan waktu untuk semua dan tidak berbatas, ya mohon maaf, saya nggak bisa. Maka dipastikan tuh jam berapa ke jam berapa. Oh, dari jam 10 Ustadz, selesai sebelum zuhur, oke? Iya. Nah, cuman untuk efisien, saya sebenarnya banyak mau tanya jawab dari teman-teman, kita discuss sedikit ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ngebut supaya bisa ini lebih efisien waktunya. Saya izin setengah 12 kita selesai ya, setengah 12 waktu Makassar dan waktu Malaysia, supaya saya ada waktu untuk prepare zuhur juga. Ya, antum juga enak bisa prepare zuhur ya. Di sini zuhurnya sekarang agak cepat, jam 12 kurang 15 itu sudah mulai azan tuh jam 12 kurang sedikit gitulah. Jadi kita perlu prepare dan lain-lain. Oke. Sekarang teman-teman, 5 menit ke depan saya akan nyebutin poin 3, poin 4, poin 5. Nanti penjelasannya ringkas-ringkas aja, singkat-singkat aja. Setelah Anda bisa atur waktu. Kenapa waktu itu penting? Karena Allah bersumpah atas semua nama waktu. Mulai dari wal fajr, wal duha, kemudian wal nahar, kemudian wal asr, kemudian wal lail. Itu semua asal waktu. Bahkan dalam al-as itu jelas sekali, demi waktu, demi masa, semua manusia kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ketiga, setelah perbaiki keyakinanmu, yang pertama, tauhidmu perbaiki, keyakinanmu kepada Allah perbaiki. Kemudian yang kedua, disiplinkan waktumu. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia kawan-kawan. Jangan ada yang main PUBG teman-teman ya di Malaysia ya, berhenti. Jangan ada yang main Free Fire. Ini bagi teman-teman akhwat, jangan ada yang nonton drama Korea ya, please ya. Ini saya minta tolong nih teman-teman, berhenti ya nonton jangan ada yang main TikTok ya teman-teman, ngabisin waktu teman-teman. Demi Allah berhenti ya. Ya ini banyak akhwat juga nih saya lihat, berhenti ya nonton drama Korea. Akhwat tuh kalau udah nonton drama Korea baper-bapernya luar biasa, berjam-jam, hebat, kuat. Baca Quran sejus gak kuat, sejus gak habis-habis, naudzubillah. Bahkan drama Korea itu bisa sampai berepisode-episode teman-teman. Itu naudzubillah ya. PUBG apalagi teman-teman, berhenti ya. Nggak ada lagi pembenaran, nggak haram kau Ustaz, nggak ada lagi itu. Kalau kamu bilang nggak haram, minimal syubhat teman-teman. Iya. Minimal makruh, dibenci Allah. Memang mau nanti ditanya Allah, kamu habiskan masa mudamu untuk apa wahai Muhammad Bay misal. Iya. Atau siapa nih? Wahai Muhammad Nur, kamu ngabisin apa masa mudamu? Alhamdulillah ya Allah, saya kuliah di UAE. Enggak, kamu main PUBG. Coba. Mau ngomong apa sama Allah? Ya. Enggak, kamu kuliah iya, tapi lebih banyak waktu kamu tiap hari 2 jam untuk main Free Fire. Mau ngapain? Ayo. Habis waktunya nonton YouTube bola semua isinya. Ya. Ya, belum PS-nya, PlayStation-nya.
Teman-teman, ya Allah, tinggalin teman-teman. Saya dulu suka banget main PlayStation waktu SD, SMP masih suka. Sudah kuliah udah berhenti banget. Iya, jangan teman-teman, ya. Habis waktu, nulis buku dong, nulis buku nih. Nulis buku nih, beli bukunya, manfaat. Tulis kisah perjalanan hidup. Apa? Buku yang ketiga, Ustaz. Iya, ini bukan yang ketiga ini. Udah punya belum? Saya mau kasih semua kebanyakan. Kasih satu orang, nanti ada yang iri. Udahlah, nanti kita buat tanya jawab aja ya. Ya, nanti yang bisa bener nanti dapat ini. Tapi mohon maaf, ongkos kirim sendiri gitu ya. Kemarin ada peserta Zoom saya dari Malaysia. Ya Allah, akhwat dapat hadiah buku. Aduh, itu kasihan ongkos kirimnya kemahalan ya. Akhirnya ya kita lagi nyari cara lah untuk bisa kirimkan dia buku. Oke teman-teman, serius ya dikit ya. Setelah atur waktu, disiplinkan waktumu. Yang ketiga, perhatikan ini teman-teman. Ya, paling penting di masa muda itu, ya, adalah tentang ilmu. Ya, maka yang ketiga kita katakan adalah tuntutlah sebaik-baik mungkin ilmumu. Ya, ilmu dua hal. Ilmu urusan yang berkaitan dengan agamamu dan ilmu yang berkaitan dengan duniamu. Ya, agama, saya tidak memisahkan, semuanya penting. Agama, ilmu kedokteran pun ilmu agama kok. Cuman maksud saya, kamu harus bisa ngaji, teman-teman. Makhraj kamu harus benar. Iya. Bacaan Quran kamu harus fasih, gitu loh. Meski kamu seorang dokter. Iya. Muhammad Nur apa? Jurusan apa di sana? Muhammad Nur. Natural product. Ya, natural product, tapi harus bisa ngaji, harus bisa jadi imam. Misal, Zulfikri jurusan apa? Harus bisa jadi imam. Jurusan apa Zulfikri di situ? Saya sama dengan Adam, Ustaz. Syariah, usul fik. Apalagi syariah, harus nguasain banget itu. Ya, ada yang di kedokteran, nggak apa-apa jadi dokter. Dokter yang bisa ngaji, bisa sholat, ya bisa ngertiin, jelasin tentang tauhid, tentang rukun Islam, tentang rukun iman. Ya, ngerti bedain mana hadis sahih, mana hadis palsu. Harus teman-teman. Ya. Jadi penuhi kebutuhan ilmumu dengan di masa mudamu ini, dan itu calon pemimpin harus wawasannya luas. Ya, keilmuan. Ya, ini yang poin ketiga. Jadi keilmuan ini harus kemudian kita penuhi baik-baik ilmu agama kita dan ilmu dunia kita. Nah, yang keempat, jadi tuntutlah sebaik-baiknya ilmumu, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah disiplinkan waktu, tuntutlah ilmumu, perbaiki tauhidmu yang pertama. Teman-teman, ini percaya sama saya, ya. Carilah atau pilihlah sahabat-sahabat terbaikmu. Ya. Carilah atau pilihlah sahabat-sahabat terbaikmu. Teman-teman, environment, ya, habit membentuk karakter seseorang. Jangan salah bergaul, teman-teman. Banyak orang-orang hebat hancur gara-gara temennya. Dan banyak orang-orang biasa-biasa aja jadi hebat karena temennya. Makanya kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu dapat dilihat dari agama temennya. Mau lihat agama seseorang, bisa lihat dari agama temennya. Kalau kamu sering bergaul dengan orang-orang yang malas sholat, seapapun kamu pandai sholatnya, rajin sholatnya, kalau kamu ngetehnya, ngopinya sama orang yang malas sholat, kamu lama-lama akan ikut malas sholat. Kalau kamu sering bergaul dengan para penghafal Quran yang selalu muroja, yang selalu menghafal Quran, kamu sedikit demi sedikit akan jadi hafid Quran. Ya. Pilih baik-baik temanmu, teman-teman. Carilah sahabat terbaik. Ingat hadis Rasulullah tadi. Ya. Manusia itu dapat dilihat dari siapa temannya. Ya. Bahkan tidak salah ketika Rasulullah SAW bisa membentuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Itu karena mereka sering bergaul sama Rasulullah SAW. Abu Hurairah nggak salah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena kemana Rasulullah pergi, di situ dia ada gitu. Ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, teman-teman, ini penting juga. Ya. Dan ini berkaitan juga dengan leadership, ya, karakteristik pemimpin. Ya. Pemimpin itu, ya, satu, punya tauhid yang kuat tadi, perbaiki tauhidmu. Dua, waktunya disiplin. Nggak mau main-main tuh pemimpin, teman-teman.
Ya, saya mau ketemu gubernur, misal gubernur nggak bisa saya bilang, Pak, ayo ketemu, nggak bisa. Saya kan harus ngajuin jadwal. Yuk kita ketemu Pak Gub. Oke, saya ketemu Pak Gub di beberapa event. Saya undang dia di Hijrah Fest, kan nggak bisa main-main. Dan waktu dia juga terbatas. Setelah ketemu saya, dia ketemu siapa lagi, urus apa lagi. Begitu pemimpin. Biasain di waktu muda agar ketika kamu jadi pemimpin di waktu tua, kamu udah biasa ngatur waktu. Karena waktu kalau kamu nggak bisa atur, kamu yang diatur dan kamu nggak akan ada ujungnya. Makanya saya kalau diajak ngopi, saya paling males kalau nggak ada tema yang utama. Ustaz, ngopi yuk, ngobrol ini, ngobrol. Ngapain? Telepon aja, apa mau ngapain? Kecuali Ustaz, kita perlu ketemu nih, harus bahas bisnis, harus bahas ini, bahas dakwah. Ada rumah yang saya mau wakafkan, itu ketemu kita. Ngopi di mana? Ayo. Makan di Kopi O gitu. Ya, di Malaysia ya, atau di ini paling enak ngopi di sini di Kopi O nih. Andalan saya kalau di Makassar tuh di Ratu Indah dan lain-lain tuh Kopi O, teman-teman. Ya, Malaysia punya itu. Ya. Belum lagi Alton Coffee. Wah, itu juga andalan saya tuh. Karena ada teh tariknya. Di Alton itu kan cabangnya banyak di Makassar. Di Ratu Indah, di Trans, itu ada Trans Mall, itu ada Alton Coffee. Itu kita biasa ngeteh di situ, ngobrol. Ketemu tuh ada yang dibahas, ada hasil gitu, waktu. Kemudian yang ketiga, perluas wawasanmu. Perbanyak ilmumu. Ya, yang keempat, pilih sahabat-sahabat. Bukan berarti kita milih-milih teman. Enggak, teman boleh siapa aja, tapi sahabat jangan sembarangan. Orang-orang dekat nggak boleh sembarangan. Orang-orang yang nggak tahu tentang kita nggak boleh sembarangan. Nah, yang kelima teman-teman, ini sangat penting nih. Dan kadang-kadang ya kalian nggak pernah bayangkan bahwa dialah jadi sumber leadership kita, seapapun hebatnya kita, sepintar apapun kita. Di poin kelima ini penentunya teman-teman. Apa itu? Iya. Penasaran? Iya. Sabar dong, jangan tegang-tegang amat. Teman-teman, kuncinya ada di amalun soleh. Iya. Seorang leader itu orang yang nggak pernah berhenti beramal soleh. Ayatnya faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kamu selesai dengan satu kebaikan, cari kebaikan yang lain. Kebaikan itu amalun soleh. Iya. Maka leadership, seorang leader itu, siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun hebatnya, kalau dia nggak beramal soleh, dia nggak punya kekuatan. Yang buat leader itu kuat teman-teman, amal solehnya. Ya. Berapa banyak orang yang kamu bantu? Hari ini sudah sholat sunnah apa aja? Ngaji nggak tadi pagi? Pagi ini baca zikir pagi nggak teman-teman? Yang belum baca zikir pagi siapa? Segera baca nih. Setelah kajian, mumpung masih zuhur, belum asar, baca cepet-cepet. Besok-besok jangan lagi lupa zikir paginya. Zikir petang juga, setelah sholat asar baca zikir petangnya sebelum maghrib. Rasulullah aja baca zikir pagi dan petang teman-teman. Untuk melindungi diri. Ada doa banyak yang sangat banyak dalam zikir itu. Amal soleh teman-teman. Jangan remehkan. Sedekah jangan remehkan. Baca Quran jangan remehkan. Kamu bisa jadi orang itu bukan karena kamu hebat, tapi karena ada amal soleh yang kamu lakukan yang Allah ridho kepadamu. Hidup ini tentang amal soleh teman-teman. Karakteristik leader itu kamu baca teori apapun, kalau kamu nggak beramal, percuma. Kamu punya ilmu, kalau kamu nggak beramal, percuma. Amal. Innalladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di akhir surah Al-Kahfi, sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, baginya surga Firdaus. Iman, amal. Kata Allah dalam surah Maryam, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan di hati mereka kecintaan kepada sesama mereka. Dan Allah mencintai mereka. Jadi kalau mau dicintai Allah dan dicintai manusia, dicintai Allah dan dicintai hamba Allah, beramal soleh. Nggak ada teman-teman manusia benci orang yang suka kebaikan. Nggak ada. Bahkan non muslim banyak yang masuk Islam gara-gara amal solehmu. Kamu bantu dia buta misalkan, bantu nyebrang jalan, ternyata agamanya non muslim. Maka ketika itu dia kenal kamu, dia tahu kamu, dia masuk Islam gara-gara kebaikan kamu. Kamu punya tetangga non-muslim, kamu senyum, kamu sapa, kamu beri makanan, kamu beri minuman. Dan itu semua bagian dari sunnah, kamu beri hadiah dan lain sebagainya. Dia masuk Islam gara-gara melihat akhlak kamu. Dan itu semua amal soleh teman-teman.
Maka seorang leader itu orang yang tidak akan pernah berhenti untuk beramal soleh. Kamu jadi leader atau tidak di bangsa, kamu jadi leader atau tidak di kampus, kamu jadi leader atau tidak dimanapun, kalau kamu beramal soleh, minimal itu sudah membuktikan kamu menjadi leader untuk diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu bisa mengalahkan hawa nafsumu dan memenangkan tauhidmu. Orang yang beramal soleh itu dia menangkan tauhidnya dari nafsunya. Saya mau sedekah nih teman-teman, mikir-mikir lah, Allah, kalau saya keluarin 50.000 lagi, kalau saya keluarin 5 ringgit lagi nih untuk nih orang, ini lumayan nih, harga teh tarik di kampus nih 5 ringgit. Wah, ada yang minta nih ke antum, datang, tuh antum bilang, ya Allah, anak punya 5 ringgit nih, kalau anak bagi ke dia nanti ngeteh sore ini pakai duit apa? Itu hawa nafsu yang berbicara. Tapi amal soleh, tauhid mengatakan kasih dia 5 ringgit. Kalau kamu nggak dapat teh tarik di sini, bisa jadi nanti setahun ke depan ada yang buatin kamu teh tarik di rumahnya, gitu. Iya. Ada yang buatin kamu teh tarik di rumah. Siapa? Ya bisa jadi istri kamu. Dimudahin nikah kamu. Iya. Mungkin 5 ringgit itu nggak kerasa sekarang. Ternyata setelah 1 tahun pas lulus ketemu dosen punya anak perempuan baru lulus dari kedokteran, sama di kampus yang sama. Kamu lulusan syariah dan usul fiqh. Ya, anaknya lulusan kedokteran, dia dosen di kedokteran. Lalu bilang ke kamu, Zulfikri, kamu udah ada calon belum? Belum, Ci, gitu. Udah, kamu nikah sama anak saya saja. Iya, anak saya baru lulus jadi dokter di UIA juga. Iya, udah ya, mau ya. Terus kamu tanya, tapi saya nggak punya uang banyak untuk nikah. Kata dia, nggak usah. Kamu pakai store Ar-Rahman saja sudah cukup. Iya, itu dari mana? Mungkin kamu bilang ini rezeki saya. Iya, tapi segala sesuatu tuh ada asbabnya. Kamu bisa aja urutkan itu ke 5 ringgit yang kamu kasih dulu, teman-teman. Kita nggak pernah tahu mana yang jadi sebab-sebab kebaikan untuk kita. Teruslah beramal saleh, jangan pelit. Uang juga dari Allah. Iya. Jadi mahasiswa tuh jangan pelit. Saya waktu gaji sesederhana, saya nggak pernah pelit. Bagi aja terus teman-teman. Ada yang butuh bantuan, saya kasih, saya pinjemin atau apa. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan itu kapan. Nggak perlu nunggu kaya untuk sedekah kan? Nggak perlu nunggu jadi orang hebat untuk bisa berbagi kan? Bukankah yang lebih baik itu adalah ketika kamu pas-pasan kamu berbagi? Itu yang lebih hebat, teman-teman. Nah, ini saya pengen banyak ngobrol nih, tapi waktu terbatas, teman-teman. Kita harus disiplin nih. Ya. Jadi udah dulu ya, ya. Masya Allah, ya. Makasih ya. Ya, Masya Allah. Oke, ada 10 menit nih. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Kelebihan dari Allah ya, kebenaran dari Allah. Yang salah-salah dari saya minta maaf ya, teman-teman. Kapan-kapan kita ngeteh bareng insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Rasanya memang tidak seperti ada batas antara kami dengan antum. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Ustaz. Saya menggunakan headset ini dengan setia antum rasanya menggetar-getar hati saya. Allah. Aduh, adik perempuan saya udah nikah tuh kemarin. Aduh. Tapi boleh dong kirim biodata dong, Zulfikri, Adam ya. Kirim biodata dong, siapa tahu ada yang kita bisa cocok-cocokkan kan. Siapa tahu gimana lah bisa bantu-bantu di Makassar atau nanti kita sharing-sharing ya. Boleh lah ya, insyaallah. Ya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah ini kita batasi untuk bertanya dari akhwat jabatan dan dari ibu. Dan ini ada satu masuk dari akhwat Julia Bonito Marani. Ya, silakan Bun. Silakan masuk bertanya dengan Ustaz. Bapak. Julia Bonito Marani. Langsung dibacakan ya Bung? Oh iya, boleh, silakan. Oh iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa ya Bang ya? Bukan Iwan ya? Oh iya, apa-apa. Ya. Gak apa-apa ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Baik. Ustadz, jadi begini. Saya pernah baca. Bisa mengenalkan diri dulu. Dan itu kita perlu mengeluarkan. Bisa mengenalkan diri dulu dari kampus mana? Iya baik Ustadz. Saya Juliatina, cuman saya biasa disapa Julia Bonto Marano. Dari kampus UPSI, asli dari Bima, cuman kenapa Julia Bonto Marano karena nenek saya dari Bugis. Oh, baik, baik. Kuliah di IPSU itu di mana IPSU?
Oh, di perak. Oh ya, baik. Ya, apa yang mau ditanyakan? Iya, iya Ustaz. Jadi begini Ustaz, saya pernah mendengar, saya baru pemula sih sebenarnya dalam berdagang. Jadi dalam berdagang itu kita perlu mengeluarkan zakat, yaitu 2,5% dari aset yang kita miliki, yang dimana itu merupakan hak dari fakir, miskin, juga anak yatim Ustaz. Nah kemudian karena kita merupakan pemula nih, tentu saja kita juga masih low lah dalam asetnya. Nah yang 25% ini yang kemudian bila kita bagikan kepada keluarga terdekat dahulu atau untuk memuliakan orang tua, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bila kita punya harta gitu, saya pakai bahasa Malaysia atau pakai bahasa Indonesia aja nih? Coba ya, dicoba. Saya nak coba sikit-sikit lah ya. Boleh lah ya. Jadi berdagang itu, zakat tijarah itu ada syaratnya, ada haulnya dan ada nisabnya. Tidak semua orang berdagang itu harus mengeluarkan zakat. Bedakan zakat, bedakan infak dan sedekah. Nah, yang kita maksud dengan zakat itu adalah kewajiban. Ada zakat fitrah, kewajiban ya bagi yang mampu. Ya, tidak semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berdagang pun demikian. Ada orang yang perdagangannya sudah sampai pada nisab dan haulnya, maka perusahaannya harus mengeluarkan zakat. Ya. Dan ada yang tidak sampai. Jadi misal kalau di perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengadopsi bahwa zakat perdagangan itu seperti zakat profesi dan lain sebagainya, itu dari gaji dan hasil kita, itu diambil dari uang kita yang dikonversi ke zakat emas dan perak. Yang mana nisabnya itu sama dengan 80 gram emas. Ya, kalau di Indonesia itu 1 juta kira-kira sekarang 1 gramnya. Jadi kalau misalkan uang kita, harta kita itu sampai 80 gram emas, kalau sekarang dikali 1 juta 80 juta. Berarti kalau ringgit, 1 ringgit berapa sekarang? Rupiah 4.000 ya, Zul ya. 3.800 misal. Kalau 80 juta itu berarti 40.000 lah ya kira-kira. Kira-kira berapa ringgit itu 80 juta? Ya sekitar berapa? 80 juta. Kemudian dibagi 3.800. Sekitar 21.000 ringgit. Ya. Nah, kalau ada uang 21.000 ringgit, itu nggak berputar uangnya ini. Ini uang yang tetap nih, ditaruh di rekening. Terus uang yang kita pakai untuk belanja lagi, beli modal lagi, kemudian operasional bisnis, itu terpisah dari 21.000 ringgit yang lebih ini. Nah, ini kalau sudah sampai setahun, baru dikeluarkan 2,5%. Makanya ada sebagian ulama yang mengharamkan mengambil uang zakat digaji setiap bulannya orang. Misal, ada pegawai gaji bulanannya 5.000 ringgit, itu nggak boleh langsung dipotong 2,5%. Nggak begitu cara ngitung zakat. Ngitung zakat itu ada syarat, 2 syarat yang disepakati oleh para ulama. Ada haulnya, ada nisabnya. Sampai dulu nisabnya, setelah itu tunggu haulnya. Karena gini, ada yang 5.000 ringgit per bulan mungkin dia dapat uang gaji, tapi dia punya anak 10. Coba, anaknya 10 teman-teman. Nah itu kan perputaran uangnya kan banyak untuk sekolahnya, makannya. Tentu berbeda dengan orang yang mungkin gajinya 4.000, tapi misal anaknya cuma 2. Nah, ketika dikumpul uangnya, setelah dikumpul, ditabung, digunakan dan lain sebagainya, yang terkumpul di bank bisa jadi yang cuma 2 anaknya, meskipun gajinya lebih sedikit, lebih banyak nisabnya, lebih banyak uangnya, lebih mudah sampai nisabnya karena pengeluarannya sedikit. Gitu. Maka dalam agama itu tidak boleh dihitung. Nah, termasuk zakat emas aja, bayangkan ini keindahan agama kita. Emas aja itu perempuan yang dihitung sebagai zakat emas, 80 gram emas itu, ya, untuk disedekahkan 2,5%-nya, itu diambil dari mana? Diambil dari emas yang tidak dipakai. Jadi kalau ada perempuan punya cincin yang dipakai sebagai perhiasan, ada kalung yang sering, itu nggak dihitung sebagai zakat emas, teman-teman. Iya. Itu nanti diambil ketika ada emas yang tidak dipakai, ya. Lalu kemudian dia tersimpan, jumlahnya nisab itu batasan jumlah itu sampai, dan haul itu perputaran tahunnya sampai, maka di situ baru keluar zakatnya. Nah begitu juga dengan perdagangan. Nah cuman tadi ada yang unik.
Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada zakat dan sedekah, kepada siapa yang saya dahulukan? Kepada orang tua, orang kerabat, atau yang jauh-jauh? Kalau zakat, sebaiknya, ini sebaiknya, zakat itu bukan melihat siapa yang dekat, siapa yang jauh, tapi melihat asnaf yang 8 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal gharimin wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 itu golongan, ya. Wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Ya, itu semua ada 8 lah pokoknya intinya itu. Ya. Ada 8 asnaf itu. Jadi kalau keluarga kita nggak masuk 8 ini, mohon maaf, dia nggak bisa dapat zakat. Ya. Jadi kalau zakat itu kita nggak berbicara siapa dekat, siapa jauh, tidak. Berbicara siapa yang berhak, siapa yang tidak. Tapi kalau sedekah, infak, ya cari yang terdekat dulu. Kalau ada tante kita janda, lebih baik sedekahnya ke dia dulu. Gitu. Kalau memang ada uang yang mau disedekahkan, diinfakkan, bagi ke yang terdekat dulu. Gitu. Tapi kalau zakat, bukan siapa yang dekat, siapa yang jauh, tapi kepada siapa yang berhak. Gitu. Saya kira itu ya jawaban untuk saudari Juria. Baik. Terima kasih Ustaz, sangat mencerahkan. Ayah, makasih sama-sama. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Lalu satu lagi, ini silakan dibuka mic-nya. Mohon pertanyaannya untuk dipersingkat. Iya. Silakan akhwat untuk Wita Zeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk materi hari ini sangat luar biasa. Nama saya Wita Azeni, saya berasal dari Pekanbaru, dan di Malaysia saya baru saja alhamdulillah menyelesaikan S1 di Health University Kuala Lumpur. Di apa namanya? Apa university apa? Health Help. Health tolong ya. Oh, Help University ada ya? Masya Allah. Namanya lucu sekali, Help. Jadi universitas yang perlu ditolong gitu. Atau universitas yang menolong banyak orang mungkin maksudnya. Oke, baik. Kepanjangan ya Ustaz ya. Oke. Oh, itu apa kepanjangannya? Mohon maaf supaya saya gak ambigu juga. Apa Help itu? Health itu Higher Education Learning Philosophy. Oh, oke. By the way, kamu di Pekanbaru di mana? Saya baru-baru tur Pekanbaru seminggu sebelum corona tuh. Sampai ke daerah Siak, saya sampai ke Siak juga ceramah di situ. Tempat saya nggak jauh dari Siak Ustaz, Pelalawan juga Ustaz. Oh, deket Siak ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Saya kemarin ngunjungin pesantren Gontor 14 di sana, ada di Siak. Baik. Oke, baik. Apa yang mau ditanyakan? Iya Ustaz, jadi dari saya, jika boleh Ustaz memberikan sedikit panduan atau saran bagaimana para akhwat bisa mengaplikasikan 5 poin yang Ustaz sampaikan tadi dalam hal leadership untuk diri kami atau ke orang di sekeliling kami, agar itu tetap dalam koridor yang benar Ustaz. Apalagi Betul. mungkin nanti setelah menikah, agar kami tahu batasan-batasan perempuan dalam menjaga sifat kepemimpinan itu agar tidak melampaui batas. Betul. Karena konteks leadership untuk laki-laki dan perempuan pasti sudah berbeda Ustaz. Betul. Gitu Ustaz. Ngeri ya. Ini ngeri kalau calon mahasiswa nih, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya nih. Ini butuh 1 jam lagi nih Ukti kalau ngejelasin. Zul, kita bikin kajian lagi deh. Ya Allah. Ya. Ini aduh, harus gak bisa sebentar emang kalau sama mahasiswa. Karena apalagi mahasiswa luar negeri saya tahu banget itu daya kritiknya. Pokoknya Ustadz belum bicara aja, saya sudah mereka udah siap ngeritik tuh apa yang harus ditanya, apa yang harus dikritik. Wah, luar biasa, Masya Allah. Baik, ini panjang kali lebar nih kalau harus ngejelasin. Iya, tapi nggak apa-apa. Saya ambil poin-poin penting tadi. Nanti kita atur lah next time, insya Allah bisa koordinasi Zul dengan teman-teman atau siapalah yang mau ngaturin jadwal khusus, kita bahas masalah perempuan, masalah apa, atau mungkin perspektif Islam tentang itu dan lain sebagainya. Bisalah kita atur lagi untuk kajian next. Saya cuma mau supaya tidak terlalu mengecewakan ya. Dalam kajian singkat yang tadi saya paparkan sebenarnya juga belum maksimal secara jujur. Kita kalau mau bahas tentang leadership, kita harus bahas mungkin sekitar 4 jam. Bahkan ada beberapa pelatihan leadership ya. Kita ambil contoh Ustadz Ari Ginanjar dengan ESQ-nya. Itu untuk apa? Leadership semua itu teman-teman. Itu semua leadership. Itu nggak bisa dibahas dalam satu kajian seperti ini.
Tapi mudah-mudahan ya nanti next ada waktu kita bisa silaturahim, kita kumpul, dan insyaallah kita bisa bagi-bagi ilmu di Malaysia langsung atau nanti by Zoom lagi atau gimana lah, nanti kita atur. Perempuan itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari laki-laki secara keadilan Allah. Iya. Jadi perspektifnya silakan masukkan pada batasan-batasan Allah. Contoh, ya, kita dikatakan perbaiki keyakinan, tauhid. Yang menanamkan tauhid itu sebenarnya kepada para pemimpin-pemimpin ini nggak jauh-jauh adalah ibu-ibu mereka. Iya. Imam Syafi'i itu luar biasa masalah keilmuannya, karena ibunya yang yakin betul kalau dia tinggalkan anaknya di rumah, anaknya nggak akan jadi apa-apa. Maka dibawalah Syafi'i kecil ke Mekah, dari Mekah dia ke Madinah, ke Imam Malik, dari Madinah dibawa ke Baghdad. Bayangkan, itu karena keyakinan seorang ibu. Maka sebenarnya kalau seorang wanita untuk jadi leadership, dengan tentunya tadi saya bilang perbedaannya hanyalah pada batasan-batasan Allah. Iya. Batasan-batasan Allah yang kita maksud ini, ada nggak larangan syariat? Kalau nggak ada, berarti semua yang saya sebutkan tadi berlaku di kamu sebagai perempuan. Karena ketika kamu jadi leader yang memperbaiki tauhid, kamu disiplinkan waktu kamu, kemudian kamu perbanyak keilmuan kamu, misalkan. Kemudian kamu menjadi orang yang memilih sahabat yang baik-baik, yang berhijab, yang kemudian rajin baca Quran, yang muhafidhah, ukhti-ukhti yang betul-betul sama-sama kamu mengingatkan dalam kebaikan, melarang pacaran, melarang nonton drama Korea dan lain sebagainya. Itu baiknya ke kamu. Setelah itu nanti yang terakhir, kamu menjadi orang yang banyak beramal soleh. 5 poin yang saya sebutkan tadi berlaku di ikhwan, berlaku di akhwat. Kalau di akhwat, batasan-batasan Allah tidak terlalu jauh dari batasan-batasan ikhwan. Setiap amal yang kamu lakukan, setiap yang kamu kerjakan dari 5 yang saya sebutkan tadi, kalau tidak bisa kamu kerjakan sebagai seorang wanita, kamu bisa lakukan sebagai seorang ibu. Dan kamu bisa manfaatkan sebagai seorang istri. Ya. Kalau kamu nggak bisa jadi leader sebagai pemimpin di sebuah negara, karena mungkin ada hadis Rasulullah, dan ini batasan sebenarnya, bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yafluhu qaum, ya, atau la yuflihu qaum wallat amrohu imro'ah. Dalam hadis dikatakan tidak akan beruntung satu kaum yang dia serahkan kepemimpinan urusannya kepada seorang wanita. Ini hadis ya, akhi. Ini hadis, ukhti. Ya, bahwa pemimpin negara itu dari zaman dahulu pun nabi-nabi itu tidak ada yang perempuan. Ya, tapi baik lagi kalau kamu tidak perbaiki tauhid, kalau kamu kemudian tidak disiplin waktu, kalau kamu kemudian tidak beramal soleh, tidak memilih teman yang baik, kalau kamu kemudian tidak perluas ilmu, siapa yang akan mendidik generasi? Siapa yang bisa mencetak seorang Syafi'i kalau bukan ibunya? Siapa yang akan mencetak seorang Imam Malik bin Anas kalau bukan ibunya? Ya. Dari mana kita akan menemukan seorang pemuda seperti Uwais Al-Qarni yang dirindukan surga kalau bukan ibunya? Coba. Maka seorang wanita harus mengamalkan 5 tadi. Ya. Mungkin batasan-batasannya ada pada itu tadi. Ya. Kepemimpinan suatu negara, suatu urusan, sebaiknya wanita tidak. Sebaiknya kodratnya wanita itu membina generasi di keluarganya. Tapi ini yang hilang di kaum perempuan sekarang. Nah, kalaupun Anda menjadi aktivis dakwah, seorang wanita yang aktif di sosial media, menjadi seorang ustazah, silahkan. Tetapi ingat, membentuk generasi di rumah juga jangan dilewatkan, jangan ditinggalkan. Maka sebaik-baiknya seorang wanita adalah orang yang memprioritaskan keluarganya, lalu kemudian umatnya. Iya. Dan sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah orang yang memprioritaskan umatnya, lalu kemudian keluarganya. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Tetapi ketika ada prioritas, ketika kemudian Abu Bakar menyedekahkan hartanya, semua hartanya, Umar setengah hartanya dalam sebuah perang, lalu kemudian Abu Bakar seluruh hartanya, Rasulullah bertanya begini, teman-teman. Kata Rasulullah SAW, "Madza tarakta li ahlik?" Hai Abu Bakar, kalau kau sedekahkan semua hartamu, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, taraktullaha wa rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini berarti kalau laki-laki menjadi pemimpin, dia harus memprioritaskan dirinya untuk umat melebihi keluarganya. Tapi kalau perempuan, dia harus memprioritaskan keluarganya melebihi umat. Gitu. Karena batasan syariah, kamu tidak dituntut tentang umat, tapi laki-laki dituntut untuk umat. Gitu.
Tapi perempuan dituntut untuk keluarga. Bukan berarti saya bilang laki-laki tidak perlu memperhatikan keluarga. Tidak. Saya bilang ini dua-duanya penting. Tetapi kemudian ada prioritas seorang laki-laki, umat, seorang wanita, keluarga, usroh. Iya. Nah ini yang harus dimengerti, bahwa inilah batasan. Kodratnya laki-laki ya pemimpin bagi umat. Itulah kenapa mungkin laki-laki dibolehkan nikah 1, 2, 3, 4. Bayangkan dahulu, ya, seorang laki-laki harus berdakwah ke Yaman. Di Yaman berbulan-bulan dia berdakwah di sana. Kalau dia tidak punya istri di sana, bayangkan keadaannya. Maka dibolehkan dia menikah melebihi 1 istri. Tapi tidak diperbolehkan seorang istri menikah melebihi 1 suami. Itu sudah diatur dalam syariat. Ya. Maka seorang mujahid laki-laki, ya, memang prioritasnya umat, tapi tetap bina keluarganya. Kalau perempuan prioritasnya keluarga, tetapi tetap memikirkan umatnya, gitu. Saya nggak ngelarang jadi aktivis dakwah, perempuan jadi dai, dari pengusaha, silakan aja. Tapi ingat, lagi-lagi Anda punya tanggung jawab utama keluarga. Kalau kamu kerja di bank, kamu kerja di kampus atau di university, kamu jadi dosen, dan kamu abaikan anakmu, lebih baik kamu berhenti dari bekerja. Itu batasan Allah untuk. Makanya ayatnya dalam surah Al-Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Kata Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa perempuan sunnahnya lebih baik banyak di rumah? Ya, agar dia membina generasi. Jangan diremehkan loh. Karena nggak akan ada kita generasi ini kalau bukan ibu-ibu kita. Demi Allah, saya, ya, yang paling berpengaruh dalam kejiwaan saya itu ibu saya. Nih. Dan begitu juga dengan ustadz-ustadz yang lain. Banyak yang betul-betul berpengaruh dari ibunya. Begitu juga dengan ulama-ulama terdahulu. Ya, saya kira itu ya, Wita, ya. Jadi tidak ada tantangan, tidak ada bentrok, ya, yang saya sebutkan tadi berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Dan itu tadi, ya, sesuai dengan batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Saya pengen banget lama-lama nih, cuman mau pamit gak enak. Tapi kalau dibuka pertanyaan lagi takut saya juga gak enak. Jadi gimana ya cara memberhentikan kajian ini? Soalnya asik banget ngobrol sama antum semua itu, ya Allah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, mungkin kita sudahi untuk cukup soal pertanyaan hari ini. Makasih, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir Ustaz atas segala ilmu dan pengalaman yang Anda berikan. Rasanya sangat menyetrum sekali kepada kami. Amin, amin. PR yang pastinya harus kita lakukan ini, Ustaz, perbaikan. Iya, sama-sama ya. Baik Ustaz, acara selanjutnya yaitu adalah penutup dan doa. Kami minta antum untuk doa dan sekaligus closing dari doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mohon sebentar Pak. Terima kasih jazakumullah khair atas segala waktu yang Anda luangkan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan foto bersama. Gimana caranya? Dokumentasi kami. Ya. Silakan ketua dari AMI untuk melakukan sertifikat virtual kepada Pak Wazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ditransfer aja deh, gak usah dikasih di sini. Asisten antum, Pak. Iya, gak bercanda ya.
Oke, oke. Ya, itu oke. Siap. Ya, Afwan, diterima ya. Makasih banyak. Insyaallah. Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu Pak Khobar. Silakan kepada saudara Ikhwan untuk membuka videonya dengan menggunakan background yang sudah disediakan ya. Masya Allah. Saya gimana gayanya nih saya nih? Iya. Oke, ya hitung ya. Ya baik, saya hitung. Ya. Silakan Adul ya. Adul. Yang jomblo senyum dong, yang jomblo gak usah dipikirin dulu masalah-masalahnya nih. Senyum dulu aja. Ya, oke. Hitung yang foto siapa nih? Dihitung dong. Iya. Oke. Ya. Kita foto ya. Ya. 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ya, oke. Oke, Jazakallah khair, Ustaz. Afwan, Masya Allah. terima kasih Ustaz, jazakumullah khair atas Ya, informasinya. teman-teman makasih ya. Saya pamit ya. Ya, siap Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Dan insyaallah kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi insyaallah. Ya. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.